Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, selamat siang para pembelajar, selamat siang generasi emas Indonesia, selamat siang anak-anakku utamanya kelas 12 SMA, kelas 11 dan juga kelas 10. Selamat berjumpa dalam program PDR, Belajar dari Rumah, SLCC PGRI, Smart Learning Center and Character. Sebuah program yang sangat mulia dari PGRI Purworejo, dan pada edisi siang hari ini Anda bertemu dengan saya selaku moderator. Saya Sunardi dari SMA Negeri 1 Purworejo, dan kali ini mewakili segenap rekan guru se-Kabupaten Purworejo juga menyampaikan salam sehat. Kita harus terus menjaga diri kita untuk terus sehat, terus kuat, terus optimis sambil berharap pandemi ini segera berlalu sehingga kehidupan kita kembali normal dan lebih membahagiakan. Amin, amin. Ya, baik, siang hari ini telah hadir dua guru hebat. Saya katakan dua guru hebat. Yang pertama, cantik jelita sepanjang masa. Selamat siang Ibu Partinem. Selamat siang Pak Nardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agustiono. Selamat siang Pak Nardi dan semuanya. Iya, terima kasih. Untuk Bu Partinem saya ada pantun ini. Oh iya. Ada pantun, iya. Pohon palem ada di taman, segar dipandang di depan rumah. Bu Partinem yang rupawan, guru teladan yang sangat ramah. Oh, terima kasih. Untuk Pak Agus juga ada pantun. Waduh ya. Ya, untuk Pak Agus juga ada pantun. Moga Pak. Iya, buah manggis dari Purworejo, rasa lezat, penuh dengan nutrisi. Iya. Guru Inggris Pak Agus Setiono, berdaya pikat, penuh prestasi. Waduh, terima kasih Pak Nardi. Waduh, Pak Nardi juga apa ini ya? Ya, nggak apa-apa lah, hiperbol nggak apa-apa. Bukan hiperbol, tapi ini fakta ya. Seluruh pembelajar yang budiman, yang baik hati, yang insya Allah akan terus menjadi generasi hebat negeri ini. Pada BDR Belajar dari Rumah program dari PGRI Purworejo siang hari ini, kita akan mengambil topik, Bu Partinem kalau tidak salah akan mengambil topik tentang kritik dan esai ya. Kritik dan esai yang materi di kelas 12 ya. Kemudian Pak Agus akan mengambil topik tentang review text. Iya, oke. Tapi pemirsa di rumah juga perlu tahu bahwa dua guru hebat ini memang benar-benar punya rekam jejak yang luar biasa. Saya sedikit akan bacakan bagaimana sosok Ibu Partinem dengan nama lengkap Partinem SPD MPD. Saya bacakan dulu. Beliau pernah mendapat anugerah karena perjuangan yang luar biasa menjadi guru pres nomor 1 Purworejo tahun 2009. Kemudian guru prestasi nomor 1 tingkat Jawa Tengah tahun 2009. Finalis Guru Pres Nasional tahun 2009, juara 3 Provinsi Jawa Tengah, Lomba PTK Inovatif 2010, kemudian juga 10 finalis nasional Lomba Kreativitas Guru dalam Pembelajaran tahun 2010, juara 3 Lomba Kreativitas Guru tahun 2012 oleh LPMP Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga juara 3 nasional Lomba Kreativitas Guru dalam Pembelajaran oleh LIPI tahun 2012, Poin yang ke-8, beliau pernah menjadi juara 3 nasional Lomba Kreativitas Guru Ilmiah ya, Ilmiah Guru oleh Bumi Putra. Kemudian Mitra Guru atau Guru Mitra bagi Sekolah Imbas dan Guru Imbas oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2018. Kemudian Guru Pendamping untuk Sekolah Rujukan dan Sekolah Zonasi di Direktorat PSMA tahun 2016 sampai 2020. Kemudian juga beliau membantu Direktorat PSMA dalam kegiatan penyusunan modul dan review modul Bahasa Indonesia SMA tahun 2020 dan membantu Direktorat PSMA di Subdirektorat Penilaian. Ini pengalaman beliau. Yang jelas beliau memang bagi saya pribadi guru yang luar biasa dan sampai detik ini saya belum seujung kukunya beliau ya. Beliau juga guru mitra untuk Sekolah Imbas di Sulawesi Utara pada tahun 2018.
pendamping sekolah sasaran pada kegiatan pasca evaluasi hasil belajar oleh Direktorat PSMA tahun 2016 sampai 2018, pendampingan sekolah rujukan dan zonasi di Gorontalo tahun 2018, kemudian membantu Direktorat PSMA di Subdit Penilaian dan Pembelajaran 2016 sampai sekarang. Ini sosok Ibu Partinem yang nanti akan membahas masalah kritik esai. Kritik esai tentu saja dalam bidang sastra Indonesia. Kita tahu bersama para siswa yang ada di rumah dan dimanapun berada, bahwa salah satu apresiasi tertinggi dari menilai atau menghargai karya sastra adalah ketika mampu menulis esai dan kritik sastra. Dan materi siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Partinem yang rekam jejaknya tadi sudah saya sampaikan pada kalian ya. Untuk rekam jejak Pak Agus nanti akan saya sampaikan ketika Pak Agus akan memulai. Karena kita akan mulai dari bahasa Indonesia lebih dahulu, Pak Agus. Saya akan menyilakan waktu pada Ibu Partinem sekitar 30 sampai 40 menit dari sekarang menyampaikan materi kritik dan esai. Tentu saja ini materi terakhir dari pelajaran atau kurikulum di kelas 12 SMA. Silakan Ibu Partinem, bisa dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Sunardi yang luar biasa, rekan saya, adik saya yang luar biasa, seorang MC kondang ya. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia, beliau juga memiliki ilmu yang betul-betul terapan sebagai MC dan sekarang menjadi moderator di kegiatan ini. Terima kasih. Sebelumnya saya buka dulu dengan buah ranum segar rasanya, baru dipetik asoy goyboy ya. Assalamualaikum anak-anakku SMA se-Kabupaten Purworejo, ayo belajar kritik dan esai. Oke, sebelumnya di materi ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir di kurikulum darurat ya. Jadi kalau di kurikulum darurat itu KD-nya hanya sampai pada 3.6 yang sama dengan di 3.13 di kurikulum normal, kurikulum 2013. Terkait kaidah ya, sistematika dan kaidah kebahasaan pada kritik dan esai. Baik, saya share dulu materinya agar lebih jelas ya. Apakah sudah tertampil? Sudah terlihat Pak Nardi? Sudah, Bu. Sudah? Iya, sudah, Bu. Sudah tampil. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku khususnya kelas 12 SMA se-Kabupaten Purworejo atau mungkin di luar daerah yang ada di sekitar Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait sistematika dan kaidah kebahasaan kritik dan esai. Materi ini merupakan materi esensial untuk kelas 12 semester 6 ya. Sekarang anak-anakku kelas 12 pasti sedang mempelajari materi ini ya. Dan materi ini menurut Ibu materi yang cukup rumit dan perlu pemikiran yang dan perasaan juga yang lebih ya untuk memahami ini. Karena di analisis materi ini termasuk materi esensial dan juga materi hot, maka pembelajarannya mungkin juga hot. Tapi di kesempatan ini tentu saja Ibu nanti akan banyak menyampaikan ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan nanti tanggapan, pertanyaan dan mungkin akan berlangsung dengan baik nanti seusai ini ya. Baik anak-anakku, kompetensi dasarnya adalah 3.6 di kurikulum darurat dan 3.13 pada kurikulum normal. Menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Apa yang akan kita tuju pada materi ini? Yang pertama adalah anak-anakku bisa menentukan unsur-unsur serta sistematika kritik dan esai, lalu dapat menelaah kebahasaan kritik dan esai. Jadi hanya itu saja yang nanti akan kita tuju ya. Sebelum kita masuk ke sistematika dan kebahasaan, Ibu sedikit review terkait kritik sastra. Jadi materi kritik pada materi bahasa Indonesia kita khususkan pada materi kritik sastra dan juga esai ya. Esai nanti bisa esai sastra, bisa esai yang lain. Tetapi khusus kritik nanti ke kritik sastra.
Apa itu kritik sastra ya? Jadi kata kritik secara etimologis anak-anakku sudah tahu bahwa kata kritik berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu kata krinein yang berarti menghakimi, membanding, menimbang ya. Lalu kata krinein ini menjadi bentuk dasar bagi kata kriterion, dasar pertimbangan, dasar penghakiman. Nah, orang-orang yang melakukan penghakiman atau pertimbangan disebut krites. Nah, dari akar kata inilah muncul kata kritik dalam bahasa Indonesia yang kita serap lalu kita masukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Sastra. Kritik diberikan definisi oleh beberapa pakar, ada M. Abrams, ada Wiyati, ya, ada Rahmat Joko Pradopo, dan banyak lagi pakar-pakar yang memberikan definisi. Pada intinya, kritik sastra adalah studi sastra terkait dengan menafsirkan atau menginterpretasi karya, lalu menganalisis karya, dan akhirnya mengevaluasi atau menilai. Apa itu interpretasi ya? Jadi menginterpretasi berarti kita menafsirkan, upaya memahami karya sastra dengan memberikan tafsiran untuk memperjelas arti bahasa, menganalisis kalimat yang ada yang barangkali masih ambigu, bermakna taksa, baik dalam genre sastra epik, lirik maupun dramatik. Ya, anak-anakku pasti sudah tahu bahwa genre sastra ada 3 macam ya, yang berbentuk epik, lirik, dan dramatik. Nah, masing-masing mempunyai kekhasan. Kalau puisi biasanya nanti akan kita tafsirkan makna kiasnya, makna-makna lambang, dan sebagainya. Nah, itu menjadi ladang bagi seorang interpretator, ya, seorang kritikus untuk memberikan interpretasi atau penafsiran. Lalu analisis berarti menguraikan, ya, jadi menguraikan bagian-bagian dari norma-norma atau unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau yang menjadi sasaran kritik adalah puisi, maka unsur-unsur intrinsik yang membangun puisi tersebut yang menjadi sasaran analisis. Kalau genrenya berupa drama, maka juga unsur-unsur pembangun drama yang menjadi sasaran analisis. Kalau yang menjadi sasaran analisis adalah prosa, berupa cerpen, berupa novel, berupa dongeng, dan sebagainya, maka juga unsur-unsur pembangun karya cerpen atau prosa tersebut. Itu dianalisis ya. Jadi karena kritik wilayahnya adalah menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Lalu evaluasi merupakan usaha menentukan terkait dengan keberhasilan atau kekurangan dari karya sastra yang dikritik. Ya, jadi kritik yang baik itu kritik yang seimbang, yang adil. Seorang kritikus akan memberikan penilaian yang seimbang. Dia menyampaikan juga kelebihan-kelebihan dari karya yang menjadi sasaran kritiknya, juga dia memberikan kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam karya sastra. Sehingga hasil dari sebuah kritik sastra itu menjadi menjadi jembatan penghubung antara si penulis sastra dan pembaca sastra. Kita sebagai penikmat sastra maka akan lebih terbantu ketika ada hasil kritik ya dari seorang kritikus. Kita sejatinya adalah juga seorang kritikus ketika kita membaca sebuah karya, mungkin novel ya, Dilan, atau mungkin Lelaki Harimau yang sekarang juga marak, Cantik Itu Luka, ya, lalu novel-novel yang disukai oleh remaja, puisi-puisi cinta, mungkin makna sebuah titipan karya Rendra. Nah, bagaimana sih makna karya-karya itu? Lalu kita mencoba untuk memberikan tafsiran atas makna, pesan, dan sebagainya. Sejatinya kita sudah melakukan kritik terhadap karya tersebut. Lalu anak-anakku terkait jenis-jenis kritik ya, supaya nanti kita juga lebih luas wawasannya terkait kritik. Ini terbagi menjadi beberapa macam ya. Ibu mengambilkan 3 dari sumber-sumber yang terpercaya insya Allah. Dari buku BTP, lalu dari buku terbitan Yudhistira, dari referensi yang Ibu baca. Jenis kritik ini berdasarkan bentuk itu ada 2 macam ya. Jadi kritik teoritis dan kritik terapan.
Kritik teoritis ini kritik yang biasanya menghasilkan teori-teori untuk mengkritik gitu ya. Biasanya oleh para pakar kalau ini. Jadi menghasilkan teori untuk membedah suatu karya. Sedangkan kritik terapan itu menerapkan teori untuk mengkritik ya sesuatu karya. Itu kritik terapan. Jadi kalau menghasilkan sebuah teori itu nanti menjadi kritik teoretis, tetapi kalau kritik terapan itu biasanya perbincangan terkait dengan karya sastra. Jadi misalnya Habib Yasin itu kan mengkritik beberapa karya para sastrawan pada masa angkatan 20 ya, angkatan Balai Pustaka, angkatan Pujangga Baru sampai ke angkatan 45. Bahkan beliau juga menghasilkan kritik teoritis ya, akhirnya dia mendefinisikan bahwa dalam angkatan sastra itu ada angkatan Balai Pustaka, ada angkatan Pujangga Baru, ada angkatan 45, ada angkatan 66. Nah, itu adalah hasil dari Habib Yasin. Di samping beliau tokoh kritikus terapan, beliau juga menghasilkan teori-teori di dalam ilmu sastra di Indonesia. Makanya beliau mendapat gelar Paus ya sastra Indonesia karena sebelum sebuah karya itu dikritik oleh Habib Yasin, maka pada saat itu belum dikatakan sebagai karya yang bermutu. Berarti peran seorang kritikus itu luar biasa, nah itu ya. Dan ini dari beberapa tanggapan kemarin kita miskin kritikus. Jadi setelah Habib Yasin itu belum muncul kritikus yang sehebat beliau begitu. Nah, nanti semoga di era milenial ini semakin banyak kritikus-kritikus dimulai dari anak-anakku yang SMA ya paling tidak mungkin mengkritik sastra yang ada di media massa, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram ya. Jadi sastra siber ya yang ada di media sosial yang sekarang kita gunakan. Lalu berdasarkan pelaksanaannya itu ada kritik judisial, ada kritik induktif, ada kritik impresionistik ya. Kritik judisial itu kritik yang berusaha untuk menghakimi ya. Jadi tentang baik buruknya. Sedangkan kritik induktif itu kritik yang berdasarkan pada bentuk karya sastra lalu dipetil-petili atau diuraikan ya berdasarkan fenomena yang ada dalam karya lalu nanti disimpulkan. Lalu kritik impresionistik itu kritik yang berusaha menganalisis suatu karya, menilai suatu karya dilihat dari sisi pengarangnya. Jadi bagaimana dia bukan pengarangnya ya. Jadi dari sisi pengkritiknya, tanggapan sesaat ketika dia melihat atau membaca, menyimak sebuah karya. Lalu muncul perasaan atau mungkin pemikiran apa, lalu disampaikan. Itu impresionistik. Seperti itu. Lalu berdasarkan pendekatan, berdasarkan orientasi, dan berdasarkan objek, ya ini hampir sama, terbagi menjadi 4, yaitu kritik mimetik, ya, kritik pragmatik, kritik ekspresionis, dan kritik objektif. Kritik mimetik itu kritik yang menganalisis suatu karya dengan melihat bagaimana kemampuan karya itu bisa menjadi tiruan dari kondisi nyata. Jadi mimetik itu kan tiruan ya, bahwa karya sastra itu lahir bukan dalam kekosongan, tapi karya sastra itu lahir karena memang ada dalam kondisi masyarakat, tiruan kehidupan masyarakat. Tokoh mimetik itu kalau nggak salah yang terkenal adalah Plato dan diteruskan oleh muridnya Aristoteles ya dengan bukunya kalau nggak salah Poetika. Nah itu ya, jadi itu kritik mimetik. Jadi bagaimana karya itu bisa menggambarkan secara nyata kondisi masyarakat. Nah, itu lebih tepat kalau kita dekati dengan kritik mimetik. Misalnya puisi karya Taufik Ismail itu banyak ke kritik sosial sehingga dia dalam puisinya banyak menggambarkan kondisi sosial masyarakat. Nah, itu mungkin tepat kalau kita dekati juga dengan kritik mimetik. Lalu juga karya W.S. Rendra itu juga banyak terkait dengan sindiran ya ke kondisi sosial masyarakat, budaya dan lain-lain. Nah, itu apakah benar seperti itu? Nah, itu kita lihat dari apa yang disampaikan di dalam karya-karya mereka. Jadi karya itu bisa enggak dia menggambarkan kondisi nyata kehidupan. Sedangkan kritik pragmatik adalah kemampuan karya itu bisa memberikan dampak atau pesan-pesan yang bermanfaat kepada pembaca. Mungkin bernilai hedonis, apakah dia bernilai estetis bagi pembaca atau bernilai sosial, religius ya,
memiliki pesan-pesan moral yang bagus. Nah, itu aspek sisi pragmatiknya. Jadi kemanfaatan dari karya itu. Lalu kritik ekspresif itu kritik yang dilihat dari kemampuan seorang pengarang itu mengekspresikan karyanya dalam pemilihan katanya, kalimatnya, dan sebagainya. Contoh aliran ekspresif dan Habib Yassin juga mengatakan bahwa Khairil itu termasuk di kelompok aliran ekspresif ya. Jadi dia banyak mengungkapkan pemikirannya, idenya, gagasannya secara tegas ya, lalu penuh ekspresi. Sedangkan kritik objektif adalah kritik yang memandang sebuah karya itu sebagai sebuah karya yang memiliki otoritas, yang memiliki sesuatu yang memang dia berdiri sendiri, dia terbebas dari aspek-aspek di luar karya sastra. Jadi unsur-unsur intrinsik yang membangun itulah kesejatian dari karya itu. Jadi mengkritik secara objektif berarti mengkritik karya sastra itu apa adanya, tidak dikaitkan dengan hal-hal di luar karya sastra. Baik, itu review terkait dengan kritik ya. Jadi anak-anak sudah mulai mungkin ada gambaran terkait dengan kritik ya. Kalau kritik secara umum kan biasanya mengatakan, saya nggak tahan kalau dikritik nih. Padahal orang yang maju itu kalau dia mendapat kritik dan dia berusaha untuk memperbaikinya ya. Nah itu. Nah kritik dalam istilah sastra ini adalah penafsiran, analisis dan juga evaluasi pada objek karya sastra. Sedangkan esai, nah itu esai itu karangan pendek tentang suatu fakta, bisa tentang fenomena, ya, bisa juga tentang objek yang dikupas menurut pandangan, ide, pendapat dan gagasan dari subjektivitas penulisnya. Jadi kalau esai itu karangan yang pendek yang tidak terlalu panjang, ya. Anak-anakku pasti pernah mengikuti lomba menulis esai kan, nah itu. Apalagi kalau anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi, ini menulis esai itu menjadi suatu kompetensi yang harus dimiliki. Anak-anakku yang masuk melalui jalur mungkin UM, ya mungkin melalui jalur SNMPTN pun ketika nanti sudah diterima dan ketika kegiatan orientasi mahasiswa itu dia akan mengirimkan ya banyak tugas yang nanti akan disusun dalam bentuk esai. Anak-anakku juga sudah menulis esai sejatinya sejak mungkin di SD ketika diminta gurunya untuk mengarang ya, mengarang atau menulis ya karangan itu di SD. Coba dibuat karangan tentang liburanmu, nah itu terus ditulis. Coba dibuat karangan tentang keindahan Pantai Jatimalang, terus dibuat tulisan. Itu sejatinya esai. Jadi anak-anakku sebenarnya sudah setiap saat membuat esai gitu ya. Lalu jenis esai itu ada esai formal, ada esai non formal. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Formal itu berarti bersifat resmi, dia punya aturan-aturan yang baku. Biasanya esai formal itu bentuknya artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu bisa kita sebut juga sebagai esai formal ya. Karena macam-macam esai juga banyak ya. Lalu esai non formal itu biasanya esai-esai yang bersifat populer, yang tidak begitu ketat pada pengaturan kaidah kebahasaan dan juga penggunaan istilah itu. Jadi banyak menggunakan istilah-istilah yang sifatnya umum atau kata-kata umum. Sedangkan esai formal itu banyak menggunakan kata-kata yang sifatnya itu teknis ya, sesuai dengan topik atau tema yang diangkat. Sedangkan menurut isinya, nah ini hampir sama juga dengan wacana ya. Kita juga pernah mempelajari terkait dengan jenis-jenis wacana, nah, karangan, tulisan, esai itu juga tulisan. Itu ada esai deskriptif ya, esai deskriptif itu esai yang memberikan penjelasan penggambaran sejelas-jelasnya ya, sehingga pembaca itu nanti seolah-olah bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba. Maksudnya seluruh panca indera kita bisa merasakan itu. Jadi memberikan penggambaran sejelas-jelasnya, mungkin terkait mendeskripsikan tentang seorang tokoh ya, mungkin dilihat dari wajahnya, dilihat dari rambutnya, gerak-geriknya dan sebagainya. Lalu mungkin menjelaskan atau menggambarkan kondisi Pantai Jatimalang atau mungkin mendeskripsikan seperti apa sih celorot itu. Nah, barangkali mungkin akan membuat deskripsi tentang pembuatan celorot dan sebagainya. Nah, itu dideskripsikan gambaran celorot itu seperti apa. Lalu esai ekspositif, ya esai ekspositif itu esai paparan, jadi bersifat memaparkan, menambah wawasan, pengetahuan ya.
Kalau di dalam karya tulis kurikulum sebelum 2013 itu kita sebut sebagai teks eksposisi. Nah, teks eksposisi sekarang di kurikulum 13 itu nyatanya bentuknya banyak. Ternyata esai, kritik itu juga bisa dimasukkan ke dalam teks eksposisi ya, karena isinya tentang pemaparan sesuatu. Lalu sistematikanya pun hampir sama. Lalu esai argumentatif. Esai argumentatif berarti esai yang di dalamnya menyampaikan suatu opini lalu disertai dengan argumen-argumen, alasan-alasan ya. Biasanya kalau dulu itu terkait pro kontra sesuatu lalu dibuat sebuah tulisan ya, misalnya pro kontra PJJ ya, lalu misalnya pro kontra kegiatan vaksinasi dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menimbulkan pro dan kontra itu sangat bagus kalau dibuat teks esai argumentatif itu. Atau dampak PJJ, nah itu bisa apa saja, argumentasinya seperti apa. Itu kalau sekarang mungkin yang pro kontra itu lebih tepat kita masukkan ke dalam teks debat. Sehingga di kurikulum 13 itu tidak ada menulis argumentasi begitu, tidak ada, tetapi teks debat. Lalu esai naratif adalah esai yang isinya terkait dengan cerita, di situ ada tokoh, ya, ada alurnya, ada setting latar dan sebagainya. Jadi anak-anakku membuat diary, lalu membuat kisah perjalanan, mungkin pada pagi sampai sore hari ini mengerjakan apa, diceritakan, nah, ada kejadian apa, nah itu bisa menjadi esai naratif. Lalu esai tajuk, nah esai tajuk itu yang juga baru kita pelajari kemarin di kompetensi dasar sebelum ini, yaitu di tajuk rencana. Nah itu salah satu jenis esai tajuk ya, isinya opini dari suatu redaksi, dari majalah atau dari koran ya, itu disebut esai tajuk. Lalu esai cukilan ya, cukilan watak itu diambil dari watak seseorang ya, lalu kita buat semacam cerita dari mungkin tokoh-tokoh yang ternama itu, lalu kita buat tulisannya. Mungkin Soekarno kita ambil watak yang paling bagus dari Soekarno, lalu kita buat esainya. Lalu esai pribadi, ini esai yang bersifat pribadi, biasanya bisa berupa biografi atau yang ditulis oleh diri sendiri. Lalu esai reflektif adalah karangan yang sebenarnya berisi hasil dari kontemplasi atau perenungan yang sangat dalam terkait dengan masalah-masalah, bisa politik, bisa masalah ekonomi, bisa masalah perempuan dan sebagainya ya, segala masalah kehidupan itu esai reflektif. Lalu esai kritik, nah ini yang kita pelajari di esai ini adalah esai kritik ya. Jadi biasanya esai kritik itu esai terkait dengan kritik sastra, karya seni dan sebagainya. Oke, perbandingan kritik dan esai. Ibu menegaskan saja di sini ya, karena memang ini sebagai istilah ya di materi ini, sehingga kita bedakan, meskipun sebenarnya sangat tipis ya bedanya. Kritik itu objek kajiannya karya ya, itu. Kalau esai itu bisa ke fenomena. Gitu. Jadi kalau kritik itu harus ada sesuatu yang dikritik, karya ya, jadi ada bendanya gitu ya. Bisa buku, bisa karya seni, karya sastra, karya film, karya drama, karya seni pahat, seni lukis, dan sebagainya. Sedangkan esai itu bisa fenomena yang terjadi, peristiwa, isu, dan sebagainya. Lalu kritik itu ada deskripsi karya ya, karena yang dikritik itu karya, maka ada deskripsinya. Kalau itu buku, maka harus ada deskripsi, mungkin berupa sinopsis ya. Kalau di esai itu tidak harus ada. Lalu yang ketiga itu menyajikan data secara objektif. Jadi kalau kritik, karena kritik itu harus bersifat seimbang, adil, maka harus menyajikan data yang objektif. Ketika saya mengatakan bahwa novel Gadis Pantai misalnya, itu banyak sekali ya menomorduakan perempuan ya, gadis pantai di situ. Di situ dia terinjak ya, dia teraniaya oleh seorang tokoh Sang Bendoro, maka ibu juga harus menyampaikan apa sih contoh-contoh yang mendasari saya mengatakan bahwa gadis pantai itu teraniaya. Lalu di esai itu tidak selalu membutuhkan data ya, itu. Tapi kalau ada itu lebih bagus, maksudnya begitu. Karena esai itu kan sifatnya
subjektif ya, dari sudut pandang pribadi. Seperti misalnya Pak Nardi menulis esai kemarin saya baca di majalah Gama itu ya, sangat bagus tuh ya. Kalau nggak salah itu apa ya judulnya? Pak Nardi judulnya apa itu? Upaya menangkal hoax ya. Kalau nggak salah upaya menangkal hoax di era pada new era normal. normal ya, maksimalkan literasi digital. Nah itu pesan Pak Nardi supaya kita memantapkan dan memaksimalkan literasi digital kita. Jadi tidak hanya literasi baca dan tulis, tapi juga ada 6 literasi dasar yang harus kita kuasai. Nah itu sudut pandang dari Pak Nardi. Pak Nardi punya gaya sendiri ya, style sendiri gitu ya. Sehingga penulis esai itu pasti harus berbeda kalau ingin dia dikenal oleh masyarakat. Gitu. Siapa esai ternama? Nah, anak-anakku bisa searching ya. Salah satunya Pak Nardi itu guru SMA 1, itu sangat bagus dan produktif menulis esai. Lalu yang kelima itu dapat memberikan penilaian dengan menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Jadi dikritik itu biasanya kita menggunakan teori-teori yang memang sudah diakui ya. Jadi dari penulis-penulis teori kritik yang sudah kita akui untuk bahan atau membedah sebuah karya. Misalnya saya menggunakan teori Robert Stanton atau saya menggunakan punyanya Hirman Jiwaluyo atau menggunakan teorinya punya Wiyatmi atau saya menggunakan teorinya Habib Jasin atau Rahmat Joko Pradopo, nah itu. Dan mungkin nanti ke depan anak-anakku juga bisa menulis teori ya. Pak Nardi misalnya nanti menghasilkan sebuah buku berisi teori kritik, nah itu bisa saja menjadi bahan rujukan kita. Lalu yang keenam, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Nah, jadi karena dikritik itu satu objek itu harus kita kaji secara utuh, tetapi kalau di esai itu bisa sebagian saja dari yang menarik bagi si penulis esai tersebut. Baik anak-anak, itu tadi terkait review materi kritik dan esai. Kita masuk ini ya, baru masuk ini sudah berapa menit ini? Nah, itu sistematika kritik dan esai ya. Jadi kita sudah masuk ke materi kita. Sistematika kritik dan esai. Gimana Pak Nardi? Masih cukup waktu Ibu. Oke ya. Sistematika kritik dan esai ya. Jadi sistematika itu berarti urut-urutan tulisan. Secara umum sebuah tulisan itu pasti terdiri atas pembuka, isi dan penutup. Nah, pembuka di kritik dan esai itu hampir sama dengan karya eksposisi karena di dalam teori karya ini juga dimasukkan ke jenis eksposisi ya, ekspositoris. Jadi pernyataan pendapat. Jadi yang pertama itu pernyataan pendapat, pendahuluannya atau kita sebut orientasi. Nah, bagian ini merupakan bagian yang penting ya untuk masuk ke dalam tulisan secara utuh. Bagian ini juga menentukan ketertarikan pembaca. Jadi kalau pembukanya sudah tidak menarik, biasanya juga pembaca sudah enggan untuk melanjutkan itu ya. Nanti ada contoh yang Ibu berikan ya di bagian selanjutnya. Jadi bagian pertama adalah pendahuluan atau orientasi ya. Kita sebut orientasi. Di hal-hal buku yang lain menyebutnya tesis ya, enggak apa-apalah ya, itu istilah saja. Ya, jadi atau pikiran pokok yang sebenarnya ingin disampaikan. Lalu yang kedua, bagian isi. Nah, bagian isi itu berupa argumen-argumen. Nah, argumen ini merupakan penjabaran dari gagasan utama yang tadi tercantum pada bagian pendahuluan ya. Ini bisa diwujudkan ke dalam beberapa paragraf tergantung dari kedalaman dan keluasan seorang kritikus dan penulis esai tersebut. Jadi kalau Anda nanti diminta untuk menulis esai atau menulis kritik, ada anak yang bisa sampai argumennya 10, ada anak yang argumennya cuma 1, jelas wawasannya banyak yang 10. Nah itu ya kan? Itu. Jadi bukan berarti kalau yang panjang itu bagus, belum tentu. Panjang mungkin dia mengulang-ulang juga tidak bagus. Jadi ketika kita akan menulis, kita akan mencari banyak sumber untuk bahan argumen kita. Lalu untuk yang bagian ketiga adalah penegasan ulang atau penutup atau reorientasi. Nah, bagian ini biasanya bisa 1 paragraf atau 2 paragraf yang isinya simpulan, rangkuman maupun penegasan ulang. Jadi, Ibu tegaskan bahwa sistematika kritik dan esai sama pendahuluan, isi, penutup yang kita sebut sebagai orientasi, argumen, dan reorientasi. Contoh analisis sistematika kritik ya pada saya ambil ini memotret kepalsuan dalam sajak palsu. Nah itu. Anak-anakku mungkin sudah pernah membaca puisi ini ya tentang sajak palsu itu ya.
Ini contoh saja, jadi ada di web ini ya, kepalsuan dalam sajak palsu, dibuka oleh si penulisnya kalau nggak salah Patria ini ya. Beberapa minggu terakhir berita-berita yang mengungkap kepalsuan marak di berbagai media, mulai dari beras palsu, kosmetik palsu, ya, dokter kecantikan palsu sampai ijazah palsu. Bentuk-bentuk kepalsuan memang bukan hal baru di negeri ini. Dan yang paling ini ya, dan seterusnya itu silakan bisa dibaca ya. Beragam kepalsuan yang merebak di masyarakat mengingatkan pada puisi salah seorang penyair Indonesia, Agus R. Sarjono, bukan Agus Setiono, gitu ya. Nanti Pak Agus Setiono mungkin juga akan menulis puisi ya. Nah itu pembukanya. Jadi inti dari tesisnya adalah bahwa di dalam masyarakat itu merebak kepalsuan ya, banyak kepalsuan yang terjadi di masyarakat. Nah, lalu dari apa yang terjadi di masyarakat, si penulis kritik ini teringat bahwa ada sebuah puisi yang berjudul Sajak Palsu. Nah, itu. Salah satunya saya kutipkan di situ, karena tak cukup nilai maka berdatanganlah mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian palsu dan rasa hormat palsu, sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu. Akhirnya Pak Guru dan Bu Guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru. Dan seterusnya ya, puisinya cukup panjang dan itu sangat indah untuk kalau anak-anakku mungkin juga akan akan membacanya gitu. Lalu melalui puisi tersebut penyair mengungkapkan potret realitas dalam masyarakat ya dengan penyajian yang ringan. Terkesan berseloroh tetapi justru mengangkat sebuah persoalan besar yang menyangkut kehidupan bangsa. Dengan gaya penyajian seperti itu, Agus seolah menertawakan kehidupan sosial kita yang serba palsu dan penuh kepura-puraan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa puisi Sajak Palsu sesungguhnya menyuguhkan realita keindonesiaan yang tragis. Sehingga dapat memotivasi kita untuk memperjuangkan dan memperbaiki wajah pendidikan di Indonesia. Jadi intinya sistematika itu pembukanya, kalimat pokoknya apa, tesisnya apa, lalu disertai dengan argumentasi-argumentasi sesuai dengan bahwa sekarang banyak kepalsuan, lalu dari puisi itu ada data-data terkait kepalsuan baik di sekolah, ekonom, dosen, guru, ya. Jadi dari semua lini itu semua palsu. Nah, itu ada semua di puisi tersebut. Lalu ditutup melalui puisi tersebut mengungkapkan potret realitas masyarakat. Nah, itu ya. Lalu ada pesan yaitu bahwa sebaiknya kita memperjuangkan dan memperbaiki wajah pendidikan di Indonesia karena ini bahwa kepalsuan dan apa yang terjadi itu sejatinya awal mula dibentuk dari lembaga pendidikan. Lalu salah satu contoh kritik novel, kalau tadi puisi, ini contoh analisis sistematika kritik novel Impotensi Lelaki Harimau. Ini sebuah karya kritik dari guru Olimpiade ya, jadi juara 1 guru nasional ya, Olimpiade Guru Bahasa Indonesia Nasional tahun 2017 ya itu. Dari novel Lelaki Harimau. Dibuka dengan tesis, novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan adalah novel yang unik, nyentrik, dan mengusik. Novel ini banyak mendapat pujian dari pengamat sastra baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Novel ini dibuka dengan cara unik, yakni dengan menampilkan akhir kisah. Margio membunuh Anwar Sadat yang kemudian justru dialihkan pada peristiwa biasa berupa kegiatan Kiai Jahro memberi makan ikan-ikan. Kisah mengalir dengan pengenalan beberapa tokoh, termasuk tokoh Margio. Nah, tentu saja ini ada tokoh Kiai Jahro, ada Anwar Sadat, ada ayahnya Margio itu yang bernama Sueb, ya, juga ada Nuraini dan sebagainya. Nah, itu. Lalu isi argumentasinya ada beberapa yang saya kutipkan. Yang pertama, harimau warisan kekerasan, karena kebetulan sang penulis kritik itu sudah mensub-subkan ya, jadi argumen-argumennya, jadi lebih enak untuk dianalisis.
Novel Lelaki Harimau menampilkan kondisi keluarga miskin yang syarat dengan kekerasan fisik dan seksual. Margio adalah anak pertama Komar bin Su'eb dan Nuraini yang sejak kecil telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dikisahkan bahwa ayahnya sering memukul, menampar, menendang, dan memarahinya karena alasan-alasan sepele. Lalu yang kedua, isi argumentasi kedua adalah bias moralitas. Jadi novel ini juga bias moralitas ya. Moralitas yang digaungkan di sekolah maupun oleh para pemuka agama seringkali menjadi bias karena berbeda dengan realitas. Sekolah-sekolah begitu getol menanamkan karakter, etika, dan moral. Namun, doktrin tersebut terkadang tidak mendapat contoh nyata dari keluarga maupun masyarakat. Itu argumen kedua. Lalu di argumen ketiga, saya ambilkan dari Impotensi Lelaki Harimau itu sendiri. Novel Lelaki Harimau sebagai bagian dari karya sastra pada umumnya bisa menjadi potret realitas sosial masyarakat. Eka Kurniawan berhasil meramu kisah dengan cara yang berbeda dari penulis lainnya. Penokohan yang kuat, alur penuh gairah, meloncat-loncat, dan pemaparan latar yang memikat. Novel ini menyiratkan amanat ya bahwa berbagai tindak kejahatan sebenarnya bermula dari kemiskinan, baik kemiskinan spiritual, emosional maupun kemiskinan materi. Dan ada masih banyak argumen-argumen lain terkait impotensi dari Lelaki Harimau ini. Lalu ditutup oleh si penulis kritik, novel sebagaimana karya sastra lainnya adalah produk olah rasa dan olah gerahita manusia. Sungguh sayang jika novel dibaca tanpa maksud dan tujuan yang mulia. Novel dan karya sastra lainnya dapat digunakan untuk membangun karakter siswa. Karakter positif tokoh dalam novel dapat menginspirasi siswa untuk meneladaninya. Memilih jenis novel yang berkarakter, menggugah jiwa, dan inspiratif adalah tugas seorang guru. Dengan demikian, guru bahasa Indonesia wajib sering membaca novel agar dapat memilah dan memilih yang sesuai dengan perkembangan siswa. Begitu. Nah, itu gayanya si penulis kritik ini ya. Jadi Pak Giyato ini. Oke, anak-anakku, itu tadi adalah contoh dari sistematika ya yang terdiri atas apa tadi anak-anak? Ya, orientasi, argumentasi, dan reorientasi atau pembuka, isi, dan penutup. Baik, kita ke materi yang kedua, yaitu analisis kebahasaan dalam kritik dan esai. Sebagaimana pada karya-karya yang lain, ya bahwa kaidah kebahasaan itu hampir sama, ya, tetapi ada kekhasan pada kritik, yaitu adanya kalimat atau pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Ya, pernyataan persuasif adalah pernyataan yang memengaruhi pembaca ya untuk melakukan, untuk terpengaruh secara emosional, secara psikis gitu ya, lalu meyakini, lalu mantuk-mantuk gitu ya setelah membaca itu. Misalnya, oleh karena itu berhadapan dengan model ini, kita pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat berupa pertanyaan ya, berupa retoris. Ini kritik novel dari buku BTP yang Ibu ambil, anak-anakku bisa membaca Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau karya Maman Mahayana, seorang guru besar ya sastra di UI gitu, Bapak Maman. Lalu Ibu ambilkan dari esai ya, esai kritik yang pernah Ibu buat di tahun 2008, Perempuan Perkasa di Bumi Manusia. Ya, jadi yang saya bidik adalah Nyi Ontosoro. Ibu menggambarkan dia adalah tokoh yang sangat perkasa di novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Begini kalimatnya. Masyarakat Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai persoalan sosial yang menghadapi adanya pembaruan hukum perkawinan. Merebaknya kasus-kasus eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, maraknya kasus trafficking in women and children dengan modus operandi perkawinan, menjamurnya praktik kawin kontrak yang tidak bertanggung jawab, yang amat merugikan kaum perempuan dan anak-anak, meluasnya praktik perkawinan anak-anak di bawah umur, tingginya angka perkawinan yang tidak dicatatkan dalam bentuk perkawinan siri atau di bawah tangan, dan juga banyaknya praktik prostitusi di masyarakat. Ini dari esai kritik Ibu ya. Di sini dari pernyataan ini memang kita sedang menghadapi persoalan yang menghendaki adanya pembaruan hukum perkawinan gitu ya. Nanti ada aturan lagi mestinya begitu. Lalu pada ciri kaidah kebahasaan yang kedua adalah pernyataan ungkapan menilai atau mengomentari.
Karena kritik dan esai adalah berupa komentar, ulasan, ya, kritik, itu pasti ada kalimat-kalimat itu mendominasi. Saya contohkan, pemaparan yang vulgar ini menjadikan novel ini tidak pantas dijadikan bacaan anak sekolah. Jika siswa membaca novel tersebut, tentu kesan yang muncul adalah porno. Tidak ada bedanya dengan melihat film atau adegan porno. Siswa akan terkotori pikirannya, terbayang-bayang, dan tidak fokus pada pengembangan potensi diri. Ya, Kritik Impotensi Lelaki Harimau karya Giyato tahun 2017. Ini ada kalimat kata kuncinya tidak pantas. Nah, itu kan komentar ya. Oh, ini tidak pantas, oh ini pantas, oh ini bagus, oh ini tidak bagus, wah ini bagus sekali alurnya, wah ini bahasanya sangat menggelitik dan sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat ungkapan komentar. Lalu kaidah yang ketiga adalah penggunaan kata atau istilah teknis. Ibu kutipkan dari kritik film Batman karya Gunawan Muhammad. Ini juga ada di BTP ya, jadi anak-anak juga bisa menyimak dari buku teks pelajaran yang dari kementerian. Tak ada yang sama yang jadi model. Yang ada adalah simulacrum yang masing-masing justru menegaskan yang beda dan yang banyak dari ke dalam dirinya. Dan tiap aktualisasi punya harkat yang singularis. Tak bisa dibandingkan. Mana yang asli, tak serta-merta mesti dihargai lebih tinggi. Nah itu. Ya, jadi itu dari kritik film Batman, ada kata simulacrum dan singularis. Anak-anak pasti tanya-tanya, apa itu simulacrum, apa itu singularis? Nah, itu ciri dari kata teknis. Jadi kata teknis atau istilah itu tidak serta-merta kita langsung tahu, langsung paham. Tapi kita juga harus mengkonfirmasi ke mungkin kamus istilah, mungkin ke kamus besar bahasa Indonesia, dan dari sumber-sumber lain itu. Jadi tidak langsung kita tahu. Apa itu simulacrum? Dibaca ya di kamus ada semacam simil ya, perbandingan itu ya. Lalu singularis itu ya lawannya pluralis ya. Kalau plural itu jamak, kalau singular itu mungkin tunggal. Nah itu Pak Agus pasti sangat memahami dan menguasai. Lalu contoh yang kedua, Ibu kutipkan dari esai Gadis Pantai, Perempuan Teraniaya dalam Praktik Feudalisme Jawa. Ini Ibu menulis esai tahun 2007 terkait Gadis Pantai karya Pramudia juga. Kehidupan nyatanya tetaplah hedonis, ya, mengumbar hawa nafsu, apalagi kekuasaan memberi peluang kepadanya. Kepadanya di sini adalah Bendoro. Ia mengingkari ajaran ngelmu iku kalakone kandilaku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangekesing dur angkara. Nah itu ya. Lalu di dalam kurung berikan ilmu pengetahuan atau teori itu tidak akan berguna bagi siapapun jika tidak dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk nyata. Karena disitulah akan tercapai kesentosaan dalam gairah juang dan ilmu akan menjadi alat pembangun, menyibak angkara dan hawa nafsu. Itu istilah dari bahasa Jawa yang sangat legendaris ya, dan itu pitutur yang luar biasa. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Nah itu Pak Nardi itu mahir banget kalau menyanyikan lagu atau nembang kayak itu ya. Lalu penggunaan kata kerja mental. Anak-anak pasti sudah mengenal apa itu kata kerja mental, apa kata kerja material ya kan. Nah, contohnya sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Kadangkala muncul di sana sini pola kalimat yang mengingatkan kita pada style penulis Melayu Tionghoa. Digambarkan bahwa tokoh laki-laki memperebutkan tokoh cantik yang menjadi tokoh utama. Kadang-kadang tidak hanya karena cantik tetapi menggairahkan, mengindahkan. Nah, kata-kata yang Ibu bold, pakai tebal, memendam, mengingatkan, menggairahkan, mengindahkan, itu adalah kata-kata kerja mental. Jadi kata-kata kerja yang prosesnya itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi itu merupakan proses dalam otak, proses dalam rasa, proses berpikir itu. Itu banyak kita jumpai di jenis teks yang berupa ulasan, kritik, esai ya, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah kalimat kompleks ya. Ibu contohkan kutipannya, perempuan yang konon adalah perhiasan, adalah dewa, adalah kehidupan itu malah dieksploitasi, dimanfaatkan kecantikannya untuk memuaskan mata laki-laki. Itu ya. Lalu yang kedua, Pramoedya Anantatur, pengarang besar Indonesia bahkan dunia yang separuh hidupnya dihabiskan dalam penjara, sebuah wajah semesta yang paling purba bagi manusia bermartabat, 3 tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di masa Orde, 14 tahun melelahkan di era Orba, dan seterusnya. Ya, Ibu ambil itu dari
esai kritik gadis pantai tahun 2007 itu kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu muncul pada kurikulum 13 di antonimkan dengan kalimat simplek ya, kalimat sederhana. Kalimat kompleks itu kalimat yang mungkin apa ya, lebih dari satu verbanya itu kita katakan kalimat kompleks. Kalau dulu kami mengenalnya ya kalimat majemuk, kalimat tunggal begitu. Nah, sekarang itu kita sebut sebagai kalimat kompleks ya. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Hampir pada setiap wacana itu pasti ada konjungsi karena salah satu kepaduan, kohesi, koherensi dalam wacana itu adalah penggunaan kata transisi atau kata konjungsi atau kata penghubung. Baik itu penghubung setara maupun kata penghubung bertingkat ya, subordinatif maupun koordinatif itu. Ibu contohkan itu juga dari novel Paul karya Putu Wijaya dalam tinjauan sosiokultural karya Partinem juga tahun 2005. Jika kita mau peduli dengan kehidupan budaya kita, khususnya mengenai aneka budaya tradisional, kita akan sangat prihatin karena sedikit demi sedikit budaya tradisional itu toh akhirnya terdesak oleh budaya asing yang dikatakan modern. Di situ ada konjungsi karena, ada jika. Jika kita sebagai pemilik budaya itu tidak berusaha menyukai dan menjaga kelestariannya, bisa-bisa nanti kita belajar dan menonton wayang dengan dalang, sinden, serta para wiyogo ya maksudnya, yang diselenggarakan orang asing. Itu banyak konjungsi kan, ada konjungsi setara, ada juga konjungsi yang bertingkat. Baik anak-anakku, siswa SMA yang Ibu cintai, Ibu banggakan, simpulannya di materi analisis, sistematika dan kaidah kebahasaan, sistematika kritik dan esai terdiri atas orientasi, argumen, dan reorientasi. Sedangkan kaidah kebahasaan pada karya kritik dan esai banyak menggunakan pernyataan persuasif, banyak menggunakan pernyataan fakta untuk membuktikan atau mendukung kebenaran argumentasi, lalu banyak pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari, lalu banyak istilah teknis terkait dengan topik yang dibahas, banyak menggunakan kata kerja mental, menggunakan kalimat kompleks, dan menggunakan konjungsi. Akhir kata, tanpa adanya kritik, seni modern dunia sastra kita tidak akan berkembang. Ya, meskipun mungkin kita bertanya-tanya untuk apa dan siapa kritik tersebut kita tulis. Kritik sastra itu terdiri atas 3 unsur, yaitu pembaca, lalu karya sastra yang dikritik, dan sastrawan yang menulis. Yang terpenting adalah adanya argumentasi yang disampaikan tanpa berlindung dari apapun. Itu menurut Pak Sapardi Djoko Damono. M.H. Abrams, tokoh kritikus sastra dunia, Indonesia punya paus sastra Habib Jasin. Perahu kertas puisi Sapardi yang kaya makna, tak kalah elok dengan puisi Aku Ingin. Berakhir pekan dengan kekasih, cukup sekian, terima kasih. Demikian yang Ibu sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Sunardi selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Boleh yang di rumah tepuk tangan semua, para siswa, para pembelajar yang luar biasa. Rekan-rekan guru yang tercinta juga dimanapun berada di seluruh Indonesia yang menonton acara ini. Bu Partinem, terima kasih. Sudah ada beberapa pertanyaan nanti kami sampaikan, saya ajukan ketika Pak Agus sudah memberikan materi. Ya, silakan Bu Partinem bisa istirahat lebih dahulu. Ya. Sekarang saatnya ke Pak Agus Setiono. Ini salah satu bintang dari Purworejo yang sinarnya sudah tampak mulai terang ya. Terang benderang. Sedikit riwayat Pak Agus Setiono, prestasi rekam jejaknya, beliau pernah menjadi guru berprestasi nomor 1 tingkat Kabupaten Purworejo. Kemudian di tingkat Jawa Tengah menempati peringkat 4 ya. Ini rekam jejak dari Bapak Agus Setiono, Magister Pendidikan. Kemudian pengalaman lain, beliau juga rajin menulis di koran, buku dan sebagainya. Terus salah satu karakteristik atau ciri khas Pak Agus Setiono adalah beliau punya kesibukan yang luar biasa di Kuarcap 1106 Kabupaten Purworejo sebagai salah satu tokoh pramuka juga. Selamat siang Pak Agus, selalu sehat ya. Selamat siang Pak Nardi. Iya, terima kasih. Iya, oke. Pak Agus akan memberikan materi review teks atau kalau di dalam bahasa Indonesia adalah teks ulasan gitu ya Pak Agus ya. Betul sekali Pak. Mungkin ada kemiripan sedikit dengan resensi,
Ya. Ada kemiripan sedikit juga dengan kritik, karena kritik juga mengulas sebuah karya. Betul. Tapi ini dalam konteks bahasa Inggris. Oke, untuk para siswa yang fokus belajar bahasa Inggris, silakan kita simak dan kita ikuti dengan saksama. Paparan Pak Agustiono durasinya kurang lebih sama. Nanti kita target sekitar 14.35 acara paparan dari para pengacara hebat ini selesai. Baik, para siswa dan seluruh yang menonton acara ini, kita sambut dengan meriah, dengan penuh khidmat. Bapak Agus Setiono, Magister Pendidikan, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 7 Purworejo, yang akan menyampaikan materi review teks atau dalam bahasa Indonesia adalah teks ulasan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ya. Good afternoon all the students and also the teachers. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu guru serta anak-anak semuanya, seluruh siswa SMA kelas 12. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Partinem terkait dengan materi kritik dan esai yang merupakan materi kelas 12 di semester akhir. Kebetulan materinya juga sama, materi yang akan saya sampaikan adalah materi bahasa Inggris di kelas 12 juga dan di semester akhir juga, yaitu di KD 3.8 untuk materi bahasa dan sastra Inggris, lintas minat atau peminatan. Dan ada kemiripan antara yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Partinem terkait dengan kritik dan esai, karena di dalam review teks sudah disampaikan juga oleh Pak Nardi yang hebat tadi tentang teks review, yaitu teks ulasan atau teks kritikan atau resensi hampir mirip, sehingga materi yang disampaikan pada sore hari ini saya kira sudah saling mendukung ya antara materi yang sudah disampaikan Bu Partinem. Jadi tadi kalau untuk penjelasan bahasa Indonesianya itu sudah lengkap ya dengan Bu Partinem, dan saya hanya akan menyampaikan materi yang terkait dengan bahasa Inggris. Baik, sebelumnya akan saya tayangkan dulu presentasinya. Saya share screen dulu. Ya, oke, maaf. Ya. Iya. Apakah terlihat Pak Nardi? Sudah terlihat Pak Agus. Ya, sudah ya. Terima kasih. Ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, materi kali ini adalah bahasa dan sastra Inggris untuk KD 3.8 review text grade 12 untuk kelas 12. Mungkin untuk anak-anak semuanya yang sekolahnya ada lintas minatnya, karena tidak semua sekolah ada lintas minatnya, sudah sampai ke materi ini, sengaja saya pilih materi ini supaya bersamaan dengan materi yang disampaikan di kelas. Baik, review teks ini sebelumnya saya tayangkan dulu sebuah contoh cover sebuah film atau buku yang ada di layar berikut ini di slide. Mungkin anak-anak semuanya, para siswa sudah pernah membaca atau bahkan menonton film yang ada di dalam slide ini. Yang pertama itu ada Sekolah Rimba, kemudian ada Harry Potter, ini yang bukunya, novelnya maupun filmnya juga sangat terkenal. Kemudian juga ada buku atau film yang judulnya Perahu Kertas. Ini semuanya adalah hasil karya sastra, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Partinem, ternyata banyak sekali karya sastra yang dilahirkan atau diciptakan, termasuk pakar-pakar kita yang di Purworejo pun, seperti Pak Nardi dan Bu Partinem sudah menulis berbagai esai, itu juga termasuk hasil karya sastra. Dan apakah yang dimaksud movie atau film atau buku yang dimaksud di dalam bahasa Inggris? Oke. Movie atau film, movie, ya, is a short piece of act. Jadi sebuah karya, ya, karya pendek yang dimainkan oleh beberapa aktor. Itu adalah film, beberapa aktor-aktor terkenal maupun aktris terkenal. Ya, itu yang disebut film. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia lebih lengkap lagi ya pengertian dari film. Ini hanya sekilas saja. Kemudian the story in the movie can arouse many comments from its audience. Yang berarti bahwa cerita di dalam film tersebut itu bisa meningkatkan atau bisa memunculkan berbagai komentar dari para
penontonnya. Ya. Jadi kalau ada film yang bisa memunculkan komentar ataupun kritikan dari penonton, berarti film tersebut berhasil, atau aktor-aktrisnya berhasil memerankan perannya dalam film tersebut. A movie review, ya, atau ulasan sebuah film adalah sebuah artikel, ya, sebuah artikel. Jadi artikel kalau essay mungkin dalam bahasa Indonesia agak berbeda, ya, berbeda. Artikel yang dimaksud ini adalah artikel yang diterbitkan di surat kabar, majalah, atau hasil karya sekolah. Misalnya saja majalah sekolah, ya, yang ada di SMA 1 misalnya majalah Gama, yang ada di SMA 7 majalah Ekspresi, di sana ada artikel, ya, yang menggambarkan, ya, untuk mengevaluasi sebuah film. Ini movie review, ya. Tadi kita konteksnya ke movie review atau ulasan sebuah film. Jadi yang mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap sebuah film. Kemudian ada juga book review. Tadi ada movie review, ada ulasan film. Ada juga book review atau ulasan buku. Berarti nanti yang akan dianalisa atau yang akan dievaluasi, yang dikritik itu adalah sebuah buku. Yang mana yang dianalisa atau yang dikritik atau yang dievaluasi adalah bagian kontennya, isinya, kemudian stylenya, ya, gayanya maupun meritnya, ya, atau keseluruhan dari isi bacaannya atau isi buku tersebut. Kemudian when reading and writing a review, ketika membaca dan menulis sebuah ulasan, we have to have detailed thought. Kita harus memberikan pemikiran yang rinci tentang bagaimana kita memberikan kritikan terhadap buku maupun film tersebut. Ya, seberapa kita memberikan penilaian terhadap buku maupun film tersebut. Beberapa film di Indonesia atau buku di Indonesia itu sering dikupas atau diulas oleh beberapa orang, ya, atau beberapa kritikus seni, ya, yang memberikan ulasan terhadap sebuah karya film maupun buku. Sebenarnya di sini film yang dimaksud di sini itu yang dikritik itu bisa saja tidak hanya aktornya, aktrisnya, isi filmnya, ceritanya, tetapi bisa juga soundtrack filmnya atau settingnya atau latarnya, bisa juga untuk sebagai bahan ulasan atau sebagai bahan untuk dievaluasi. Oke, sebenarnya materi ada di semester 2 ini, itu di KD 3.8 untuk materi review ini, yaitu bagaimana anak bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks ulasan atau teks review, lisan maupun tulis. Kemudian KD yang keterampilannya 4.8 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks ulasan, baik lisan maupun tulis. Apa saja yang diulas, bisa film, bisa buku, bisa cerita, bisa lagu, bisa puisi, bisa prosa, bisa pantun, semua karya sastra bisa dievaluasi atau diberikan ulasan atau penilaian. Kemudian apa sebenarnya di materi KD ini yang ditujukan agar siswa itu dapat mengidentifikasi tentang struktur teks ulasan. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan ciri-ciri teks ulasan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi struktur kalimat dan kosakata terkait dengan teks ulasan. Berikutnya adalah siswa mampu mendapatkan informasi dari isi ulasan review berdasarkan konteks yang sesuai. Kemudian siswa mampu menuliskan sebuah teks ulasan review berdasarkan konteks yang sesuai. Jadi nanti hasil akhir dari KD ini, siswa mampu memberikan atau membuat teks review terhadap apa karya sastra apapun yang mereka, anak-anak semuanya nanti akan direview. Kemudian siswa dapat menyimpulkan isi sebuah teks ulasan. Ya. Kemudian serta siswa memiliki sikap tanggung jawab dan bekerja sama. Terutama di masa pandemi ini, siswa bisa bertanggung jawab dalam memberikan
mengerjakan tugas-tugas ataupun materi terkait dengan mengerjakan materi, menyelesaikan materi dari Bapak Ibu guru terkait dengan materi text review. Bekerja sama yang dimaksud dalam artian bekerja sama dengan seluruh pihak, dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama teman, tetapi karena masa pandemi ya mestinya bekerja sama dalam hal yang positif, ya, tidak mengabaikan protokol kesehatan. Baik, now we go on to the definition of review text. Kita akan menuju ke pengertian dari apakah yang dimaksud dengan review text atau teks ulasan dalam bahasa Inggris. Review text is an evaluation of a publication such as a movie, video game, musical composition, book, a piece of hardware like a car, home appliance, or computer, or an event or performance such as live concert, music concert, a play, musical theater, show, or dance show. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa teks ulasan itu tidak hanya mengulas buku dan film saja, tetapi bahkan yang lain juga bisa. Dalam satu film yang diulas pun tidak hanya isi filmnya saja bisa. Tadi sudah saya sampaikan buku ataupun lagu ataupun video klip sebuah lagu itu bisa dievaluasi atau dibuat tag review-nya. Jadi video game juga bisa. Kemudian lagu, dalam satu lagu itu bisa lagunya yang direview atau diulas, maksudnya lirik lagunya, bisa penyanyinya, bisa video klipnya juga bisa yang diulas. Jadi mengulas karya lagu itu bisa 3 hal yang diulas. Dalam artian dalam satu ulasan itu satu poin yang diulas. Kemudian misalnya juga bisa mengulas sebuah iklan mobil, ada mobil baru yang baru saja diluncurkan, kemudian kita memberikan evaluasi terhadap mobil baru tersebut. Pada saat kita memberikan evaluasi, jika itu ditulis ataupun ditulisan, itu bisa dikategorikan dalam text review. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Partinem bahwa kritik itu masuk dalam text exposition. Mungkin sama ya, review text bisa dikategorikan dalam text eksposisi tadi. Oke, next. Tujuan dari text review ini untuk mengkritik ya, to criticize that the events or artworks for the reader or listeners. Untuk memberikan kritik tentang peristiwa atau karya seni kepada pembaca, jika itu dalam sebuah tulisan berupa di surat kabar, di buku, di majalah. Jika review text ini dimunculkan di televisi berarti atau di radio berarti listener. Kalau di TV berarti viewers ya. Jadi listener itu adalah pendengar, kalau viewers itu adalah pemirsa. Pemirsa itu kolaborasi antara listening and watching, antara mendengar dan melihat atau menyaksikan. Itu viewers. Jadi bisa dibedakan antara listener and viewer. Kalau viewer itu pasti listener, tapi kalau listener belum tentu viewer. Jadi itu agak berbeda ya. Seperti movie contohnya, kemudian film, kemudian pertunjukan shows. Shows yang dimaksud ini bisa drama, bisa opera, bisa mungkin kalau di tradisional bisa wayang, bisa ketoprak, bisa pertunjukan yang ada di stage, di panggung-panggung, apa saja pertunjukan, berbagai macam pertunjukan bisa kita buat ulasannya atau review text-nya. Buku jelas tadi sudah saya sampaikan, dan yang lain. Itu bisa dibuat sebuah tag ulasan atau tag evaluasi. Oke, next. Semua orang, everybody can write a review text. Semua orang bisa membuat teks ulasan, dan ini memang harus. Nanti siswa kalau sudah mempelajari materi KD 3.8 ini di materi bahasa dan sastra Inggris, itu wajib harus bisa menulis sebuah teks ulasan. Lah bagaimanakah cara atau apakah menulis teks review yang bagus? Itu ketika when you are about to write a review
tiba-tiba hilang live. Ya. Jadi maka dari itu kalau akan membuat tech review itu harus familiar, harus sudah terbiasa, harus sudah paham dengan apa karya sastra yang direview tersebut. Kemudian membuat list ya, data tentang informasi yang dibutuhkan. Jadi setelah para siswa nanti membaca sebuah atau melihat film atau membaca buku atau novel, itu dibuat list informasi apa saja dari film, novel, ataupun lagu, ataupun karya sastra yang lain, buku yang sudah dibaca, dilihat itu, apa saja yang didapat ketika membaca, atau ketika menonton, atau ketika mendengarkan lagu, ya dicatat, dibuat list, sehingga nanti bisa kita kembangkan menjadi sebuah informasi yang bisa dimunculkan dalam teks ulasan atau teks review yang kita buat itu. Berikutnya apa? Maaf. Oke, sorry. Apakah sebenarnya nanti pada akhirnya anak-anak semuanya bisa menulis sebuah teks review yang bagus? Ya, seperti apakah teks review yang bagus? Itu yang berisi must contains of information and views, yang berisi tentang informasi atau tentang ulasan. Ya, ulasan itu isinya tentang apresiasi dan kritik tentang apa yang sudah direview, apa yang diulas. Nah, tetapi bagaimana mengulasnya itu harus berjalan flows coherently, harus berjalan secara koheren. Koheren itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada keterkaitan antar kalimat, antar paragraf, itu ada koherensi antar kalimat dan antar paragraf. Jadi kalau nanti para siswa nanti menulis teks ulasan itu harus runtut ya, harus runtut dan saling berkesinambungan, saling berkaitan antara kata per kata, paragraf per paragraf, sehingga apa yang disajikan ulasannya itu menjadi mudah dipahami oleh pembaca maupun pemirsa maupun pendengar. Kemudian kalau teks reviewnya ingin lebih menarik lagi, itu harus disampaikan atau diatur dalam atau dengan cara tertentu, cara yang unik, cara yang menarik, ya, sehingga akan menarik perhatian para pembaca atau pendengar atau pemirsa untuk melihat atau membaca ulasan kita, teks ulasan tersebut. Ya. Oke. Setelah tahu kita bagaimana how to write a good review text, kita harus paham sebenarnya apa saja yang ada dalam text review. Ya. Jadi pada saat kita menulis harus runtut tadi, harus koheren itu runtut. Ini mirip seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Partinem bahwa diawali dengan orientation. Jadi nanti menulis review teksnya itu diawali dengan orientation atau pendahuluan. Dalam hal ini, pendahuluan itu kita akan menyampaikan tentang topik atau karya sastra yang mau dibahas, diperkenalkan di dalam orientasi ini. Ya, saya akan mengulas tentang sebuah film yang berjudul ini, karya ini, diterbitkan kapan, tanggal berapa, atau dirilis film tersebut kapan, atau buku tersebut dicetak kapan, puisi itu diciptakan oleh siapa, diterbitkan atau dipublikkan, diterbitkan di mana, kapan, itu disampaikan di orientation. Ini di bagian pendahuluan. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan it is the place, the work in general and particular context. Jadi tempat karya itu diceritakan secara umum, ya, dalam konteks tertentu. Ya. Jadi di dalam pendahuluan ini nanti akan berisi tentang perkenalan atau pengenalan tentang karya sastra yang mau diulas. Ya. Tapi secara ringkas, belum detail ya, belum detail. Jangan sampai detail di orientation ini karena di sini hanya secara umum saja, secara umum tentang karya sastra yang akan mau direview atau yang mau diulas. Kemudian setelah itu, setelah orientation, dilanjutkan dengan interpretative recount. Kadang di beberapa tech review juga dibalik, langsung evaluasinya di atas. Boleh, boleh saja. Jadi setelah orientation langsung evaluasi dulu.
Ya, kemudian interpretative recount. Apakah itu interpretative recount? Ya, jadi di dalam interpretative recount ini itu berisi tentang plot, ya, atau cerita singkat tentang karya sastra yang diulas, yang dibahas. Ya. Kalau perlu di sana biasanya di dalam interpretive recount itu ada ringkasan ceritanya, ya, ada ringkasan ceritanya dari awal. Kalau itu berupa film berarti dari awal film mulai itu sampai ending film itu diceritakan di situ di dalam interpretative recount, hanya berupa ringkasan, tidak terlalu panjang dan lebar. Ini bisa terdiri dari 2 sampai 3 paragraf atau 1 paragraf juga boleh. Seandainya itu reviewnya review pendek, bisa 1 paragraf tapi sudah mewakili ringkasan dari karya sastra yang direview atau yang diulas. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi atau evaluation. Apa evaluation? Evaluasi itu adalah memberikan evaluasi, penilaian terhadap karya tersebut. Ya. Penilaian itu meliputi apa saja, meliputi kualitasnya. Tadi disampaikan di bahasa Indonesia, buku ini memuat konten pornografi dan sebagainya. Itu berarti termasuk bagian dari evaluasi. Ini juga sama di dalam review teks bahasa Inggris. Di bagian evaluasi ini nanti kita yang akan menulis teks review harus memberikan evaluasi tentang karya sastra tersebut. Seandainya itu misalnya film Harry Potter misalnya. Film ini sangat bagus karena mengajarkan kita tentang kemandirian dan bla 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 bla. Itu termasuk memberikan evaluasi ya tentang. Mohon maaf Pak Agus. Gimana? Mohon maaf, ada tayangan yang masih bisa ditampilkan enggak Pak Agus? Habis tayangan. Ya waktunya? Enggak, bukan. Masih ada waktu. Oh, tayangan, ya. Maksudnya tayangan presentasi yang ditampilkan. Hanya PowerPoint ini saja, Pak. Oh, cukup ya. Tadi itu. Ya, ya. Baik. Dilanjutkan ya. Pak Agus. Ya, ya. Lanjutkan lagi. Silakan. Ya. Baik, ini hanya PowerPoint ini saja yang saya sampaikan, tidak ada tayangan yang lain. Kita lanjutkan ya. Ini evaluasi itu adalah memberikan penilaian tadi, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah unsur kebahasaannya. Apa saja unsur kebahasaan language feature dalam review text, ya. Dalam review text itu yang pertama adalah focus on specific participants. Jadi hanya menceritakan atau fokus pada satu hal yang akan dibahas, satu peserta. Yang dimaksud peserta ini adalah kalau itu buku yang diulas berarti bukunya, meliputi judul bukunya, isi bukunya dan sebagainya. Kalau itu film berarti ya satu film saja yang dibahas. Jangan sampai dalam satu ulasan film juga membahas film yang lain. Kemudian kalau itu tempat yang dibahas, ya tempatnya yang difokuskan. Kemudian menggunakan adjectives. Adjective meliputi kata sifat yang ada di dalam teks review. Di sini contohnya adalah kata sifat bentukan dari verb ing. Contohnya amazing. Amazing ini artinya mengagumkan, ya. Jadi amazing yang ada di dalam contoh kalimat, contoh kata ini adalah ini kata sifat, ya, bukan kata kerja. Kemudian spectacular ya, luar biasa, boring, membosankan dan sebagainya. Kemudian menggunakan long and complex clauses, menggunakan klausa atau kalau dalam bahasa Indonesia anak kalimat yang kompleks. Kompleks itu majemuk, di mana dalam satu kalimat bisa terdiri lebih dari satu subjek maupun satu predikat. Ini pakar bahasa Indonesia Bu Partinem dan Pak Nardi pasti sangat paham sekali ya tentang kalimat majemuk ya. Contohnya dalam kalimat ini, Dawn on the Planet of the Apes is an impressive film. Ini kalimat pertama. Ini klausa pertama dalam kalimat ini, ya, klausa pertama dalam kalimat ini. Ada subjeknya yaitu Dawn of the Planet of the Apes, kemudian subjeknya is. Kemudian kalimat klausa kedua, and it demonstrates the beauty. Ada subjek lagi yaitu it, ada predikat lagi demonstrates. Kemudian tadi ada kata penghubung and, dan, ya, conjunction. Kemudian ada klausa berikutnya lagi dihubungkan dengan conjunction when, ketika. Ada subjek predikat lagi yaitu it was treated.
it itu subjek, was treated predikat. Kemudian yang Pak Agus, terakhir. sebentar Pak Agus, mohon maaf. Bapak sedang menayangkan share screen nggak sekarang ini? Iya ini Bapak. Oh, coba diulang lagi Pak, karena tidak muncul. Ya? Iya, tidak muncul, iya, mohon maaf. Jadi kami tadi juga sempat agak bingung kok tayangan berikutnya nggak muncul. Ya, coba diulang lagi Bapak, mohon maaf. Iya. Ya, di share screen lagi Bapak. Ya, sudah. Tidak muncul ya? Iya, setelah tadi ada gangguan sinyal ini tidak muncul. Oke, yes. Bentar. Ya. Baik, sebentar saya carikan dulu untuk Oke, sebentar. Tapi suara masuk ini ya Pak Nabi? Suara masuk, iya, video masuk, hanya tayangan PPT-nya atau PowerPoint-nya belum kelihatan lagi setelah tadi ada gangguan sinyal. Sudah cukup lama ya? Ya cukup lama, makanya tadi saya sempat bertanya tadi itu ya. Ya. Mohon maaf Bapak. Ya. Ya. Oke, sebentar Bapak. Biar anak kembali fokus dengan tayangan. Ya. Kita share screen ya. Share screen. Ya, sebentar Bapak, ini sedang sepertinya ini tampilannya juga di tempat saya ada gangguan sebentar. Ya, oke ini. Ya, share screen. Ya. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, sekarang sudah Bapak. Ya, okay. Ya, sekarang sudah. Ya, dilanjut lagi silakan Pak Agus. Ya, dilanjut lagi ya. Oke, mohon maaf. Oke, baik. Tadi sampai language feature atau unsur kebahasaan. Saya ulang ya ini ya. Untuk unsur kebahasaan itu tadi yang pertama sudah saya sampaikan yaitu fokus on specific participant ya. Fokus pada satu tokoh atau satu peserta dalam ulasan itu yang ditampilkan, apakah bukunya atau filmnya. Kemudian using adjectives, menggunakan kata sifat. Bisa amazing, spectacular, boring, and so on. Kemudian menggunakan long complex clauses. Klausa atau dalam satu kalimat ada beberapa klausa, dan di sini tadi sudah saya sampaikan yang pas pada saat tidak tampil ya layarnya. Ini ada 4. Di dalam satu kalimat ini terdapat lebih dari satu subjek dan satu predikat, makanya ini disebut long and complex clauses. Ya, ada 4 subjek, 4 predikat dihubungkan dengan kata penghubung. Yang pertama ada and, dan yang kedua ada when, ketika, kemudian yang ketiga ada who. Ya, ada 3 kata penghubung di dalam kalimat ini. Ya, 3 kata penghubung. Berarti ada berapa? 4 subjek dan 4 predikat ya. Oke, 4 predikat. Ada 3 subjek dan 3 predikat. And the last, the language feature atau unsur kebahasaannya yaitu menggunakan metafor. Ini juga sama dalam bahasa Indonesia, metafora. Metafora itu perumpamaan ya Pak Nardi dan Bu Partinem ya. Jadi ada kalimat-kalimat di dalam ulasannya nanti yang berwujud metafor atau metafora. Ya. Oke, kita langsung ke contoh review text. Contoh ke review text supaya lebih jelas. Nah, di dalam review text ini adalah mereview tentang sebuah iklan iklan obat jerawat ya, acne itu jerawat ya, obat jerawat. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa yang di review itu apa saja boleh, iklan bisa direview ya, iklan bisa direview atau satu produk bisa direview atau diulas. Nah ini kalau di contoh film ini, contoh review ini adalah mereview tentang obat jerawat. Ini diawali dengan orientation tadi, dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini menceritakan tentang ya, tentang pengalaman si penulis yang mengulas itu, pengalaman dia menggunakan obat tersebut, menggunakan obat jerawat tersebut. Ya, oke. I have tried my acne products and even went to dermatologist.
but it seems like my actions just get worse until I find Tamanu oil, the magic oil. Jadi ini sudah diperkenalkan di sini bahwa objek atau participant yang mau direview atau yang mau diulas adalah Tamanu oil. Tamanu oil, minyak tamanu. Minyak tamanu ini adalah minyak yang untuk mengobati jerawat tadi. Mungkin ada para siswa yang jerawat, mungkin bisa mencari tamanu, minyak tamanu. Ya. Oke, ini di orientation, diperkenalkan, ya, pendahuluan, cerita sekilas saja tentang produknya. Kemudian paragraf berikutnya, ini sudah mulai ke evaluasi. Ya. Tamanu oil is a lifesaver for my skin. Ya, minyak tamanu ini adalah yang paling aman untuk kulit saya, ya. Oke, lifesaver, ya, penyelamat hidup dari kulit saya. Wah, ini kan metafor, ya, metafor yang tadi disampaikan, ada kandungan perumpamaan bahwa minyak tamanu dianggap bisa menyelamatkan kehidupan bagi kulit saya, gitu ya. Ini metafor tadi yang disampaikan. This is probably the most effective remedy for my acne. Ini mungkin merupakan ulangan efektif, ya, tentang obat-obat jerawat. Jadi ini kalau di sini tadi di dalam paragraf 1 di dalam orientation dikatakan bahwa dia sudah berpengalaman menggunakan berbagai macam obat, ya. Dan ini obat tamanu ini, minyak tamanu ini menurut penulisnya itu adalah obat yang paling efektif. Nah, ini sebuah evaluasi tentang produk tadi, produk Tamanu Oil tadi. Kemudian di paragraf berikutnya ini adalah interpretative recount atau ringkasan yang berisi plot tentang produk yang diulas tadi, ya. Oke. Dari paragraf ketiga ini dan paragraf keempat. Ini adalah ulasan singkat atau ringkasan singkat tentang produk. Ini di sini menceritakan apa saja kandungannya di dalam Tamanu Oil, di mana dipasarkan, produknya dari mana dan sebagainya di dalam interpretative recount ini. Kemudian ditutup dengan evaluation summation. Evaluation summation adalah ringkasan penutup atau kesimpulan akhir, ya, kesimpulan akhir tentang atau evaluasi akhir tentang produk yang diulas. Kalau ini kan Tamanu Oil yang diulas. Jadi ini kesimpulan akhir dalam tech review ini adalah bahwa Tamanu Oil for almost 2 months now and I have already seen the drastic change for my skin. Jadi ada perubahan drastis terhadap kulitnya. Ini kan supaya mungkin menarik pembaca ataupun pendengar supaya untuk mengkonsumsi obat ini, ya, atau produk ini, ya, mengkonsumsi produk ini, ya. Ditutup dengan rekomendasi. I totally recommend this oil. Saya merekomendasikan minyak ini bagi mereka yang sedang berjuang melawan jerawat seperti saya, gitu. Itu di dalam ini untuk meyakinkan to ensure the reader or the listener that the product is good, ya, untuk meyakinkan pembaca ataupun pendengar bahwa produk ini bagus, ya. Karena ini kan adalah sebuah evaluasi. Di satu sisi bisa saja ada orang yang mengevaluasi bahwa obat ini tidak bagus. Bisa itu dibuat sebuah tech review juga bahwa evaluasi ini tidak bagus. Ini adalah contoh di sample of the review text. Oke. Now go on to the exercise untuk latihan. Ini tentang novel Sabtu Bersama Anak. Ya, sudah pernah baca belum ini, ya? Kalau belum, nanti segera dicari bukunya Sabtu Bersama Bapak. Sabtu Bersama Bapak. Ya, kan kalau SMA itu kan Sabtu hari keluarga, ya. Jadi ini mungkin buku bagus sekali untuk dibaca tentang novel tentang yang berjudul Sabtu Bersama Bapak. Ya, nanti kalau belum silakan dicari bukunya, kemudian direview, bisa disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing tentang review dari buku ini. Seandainya ini saya ajarkan di kelas, berarti murid-murid saya nanti akan mengirimkan hasil reviewnya tentang ulasan atau evaluasi terhadap buku Sabtu Bersama Bapak, karya Aditya Mulya. Aditya Mulya, betul ya? Oke, baik. Now we go on to the summary, ringkasan kesimpulan
pada presentasi saya kali ini tentang text review. Tadi yang secara bahasa Indonesia sudah lengkap sekali tadi disampaikan oleh Ibu Partinem sehingga sudah sangat mendukung. Jadi saya sudah cukup terdukung dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Partinem dalam bahasa Indonesia tadi. Ya, kita ini ringkasannya bahwa review text itu berisi tentang pendapat tentang sebuah film, novel, buku, atau karya sastra. It could be compliment or kritik, bisa semacam komplain atau keluhan, bisa juga sebuah kritikan terhadap sebuah karya ya atau sebuah produk ya. Tujuan tech review itu adalah mengkritik atau memberikan kritikan, memberikan evaluasi terhadap karya seni atau karya sastra juga boleh atau produk tadi disampaikan ya. Oke. Kepada siapa? Kepada para pendengar atau para pemirsa kalau di TV. Generic structure-nya tadi sudah disampaikan, orientation, kemudian interpretative recon, evaluation, kemudian summary, ringkasan. Ya. Atau evaluation summation. Jadi bisa summary, bisa evaluation summation. Ini adalah evaluasi akhir. Jadi kesimpulan, evaluasi paling akhir dari ulasan yang sudah disampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Review text itu fokus pada spesifik partisipan. Hanya satu. Kalau itu produknya Tamanu Oil, ya sudah berarti dalam ulasannya satu teks itu hanya membahas produk Tamanu Oil. Ya, spesifik, lebih rinci, lebih khusus ya. Kemudian tadi sudah klausa-klausanya itu panjang-panjang kalimatnya. Kalau dalam teks tadi mungkin bisa disampaikan, bisa dibaca. Kalau itu kalimatnya sudah lebih dari satu subjek, satu predikat, berarti itu termasuk kompleks clause. Kemudian menggunakan adjektif, menggunakan metafor, ya, menggunakan majas metafora kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, that's all. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Ini quiz besok untuk anak-anak saja. Apakah review bisa kalau mau dijawab boleh. Apakah review? Review adalah an evaluation about publication. Ya, sebuah evaluasi tentang sesuatu yang diterbitkan secara umum. Ya. Apa saja, bisa karya sastra, bisa buku, novel, cerpen, puisi, pantun, ya itu termasuk karya sastra, kemudian puisi, film, lagu, ya, produk, ya dan sebagainya. Di mana kita bisa menjumpai tech review, itu bisa di mana saja, di majalah, di koran, di TV, ya, di radio, dan sebagainya. What is the structure of review text? Apakah susunannya? Tadi sudah ada orientation, ada interpretative recount, ada evaluation, summative atau summative evaluation. Kemudian yang terakhir, what is a good review text? Tadi adalah sebuah text review yang bagus adalah jika di dalamnya memuat informasi, ya informasi yang rinci, yang detail. Di situ ada apresiasi dan ada juga evaluasi atau kritikan. Itu adalah teks yang bagus. Oke, that's all from me. For me, yang terakhir ini kalau saya tadi nggak bisa buat puisi seperti Bu Partinem dan Pak Nardi, ini saja ya. Ada satu kata bagus dari Rafiki from The Lion King, yaitu the past can hurt, but the past can hurt, but you can either run from it or learn about it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Sunardi. Semoga Pak Nardi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Setiono, Magister Pendidikan luar biasa ya. Anak-anak yang di rumah yang melihat dan ikut belajar siang sore hari ini, juga seluruh pembelajar di Indonesia, terutama yang dari Purworejo. Demikian tadi paparan pengajaran dan materi tentang review text oleh Bapak Agus Setiono MPD dari SMA 7 Purworejo. Dan tadi yang pertama sudah kita ikuti dengan saksama juga paparan materi pembelajaran tentang kritik dan esai dari Ibu Partinem, salah satu guru hebat dari SMA Negeri 1 Purworejo. Baik, di chart YouTube live kali ini ada satu pertanyaan terkait materi kritik esai. Ibu Partinem mungkin juga sudah membaca di live chart. Izin Bu, apakah ada hal-hal yang memang diprioritaskan untuk dikritik atau memang dalam kritik puisi tersebut memang harus menyeluruh? Mengingat ada beberapa jenis kritik yang isi kritiknya berbeda. Ini pertanyaan dari
akun Fauzan Azima Al-Azhar. Silakan Ibu Partinem, kebetulan juga mengajar langsung kelas tersebut. Bisa langsung menjawab Ibu? Oh, dinyalakan Ibu, dinyalakan mikrofonnya. Oke. Iya, Ya, dinyalakan. terima kasih Pak Nardi. Iya. Ya, ini dari Fauzan yang sangat aktif juga di KBM. Ini kayaknya penyimaknya sedikit ya, mungkin sudah paham nih terkait materi kritik dan esai. Karena ini memang sudah berlalu dan masih hanya pada akhir-akhir ini banyak tugas aja. Dan hari ini barangkali sedang pembelajaran. Gitu. Baik, terima kasih Ujan terkait apakah ketika kita mengkritik itu harus menyeluruh. Maksudnya menyeluruh, iya. Jadi tergantung pada jenis kritik ya. Misalnya ketika Fauzan ingin mengkritik dengan pendekatan mimetik. Ya, apa pendekatan mimetik itu? Misalnya Fauzan ingin mengkritik puisi apa yang paling bagus ya? Ya mungkin karya Sapardi Djoko Damono tuh yang disenangi juga sama Pak Nardi ya, Hujan Bulan Juni misalnya. Nah itu kan kumpulan puisi yang di dalamnya sangat banyak ya. Nah itu mau dikritik dengan pendekatan mimetik, bahwa pendekatan mimetik itu yang mengatakan bahwa puisi atau hasil karya sastra itu adalah pencerminan dari kehidupan nyata. Jadi sejauh mana puisi itu dapat mencerminkan kehidupan yang ada dalam kondisi faktual, kenyataan yang ada, itu semakin bagus puisi itu. Jadi kalau misalnya Fauzan ingin mengkritik puisi Hujan Bulan Juni dengan mimetik, berarti ya keseluruhan puisi Hujan Bulan Juni itu tetap dikaji dengan pendekatan mimetik. Misalnya dalam puisi kumpulan Bulan Juni ada berapa puisi. Nah itu, jadi diambil berapa ya, tinggal nanti di pengantarnya mau diambil seluruhnya atau mau beberapa saja, mengingat mungkin waktu, mengingat mungkin juga kemampuan dan lain-lain ya. Intinya ketika kita mengkritik dengan pendekatan mimetik misalnya, ya harus tuntas ya. Bagaimana puisi itu dapat mencerminkan kondisi nyata kehidupan, diperbandingkan apakah hujan bulan Juni itu maksudnya apa ya? Kalau di bulan Juni kan nggak hujan, kalau dulu siklusnya normal ya, tapi sekarang itu Juni kadang-kadang juga hujan gitu. Nah, jadi ini sudah abnormal ini zamannya ini gitu. Tapi ketika Sapardi membuat puisi itu musim kita di bulan Juni itu musim kemarau, dan kenapa kok ada hujan di bulan Juni? Nah, barangkali seperti itu yang perlu ditafsirkan di mimetiknya gitu. Jadi nggak sesuai nih kalau hujan di bulan Juni. Tapi kan ada pesan-pesan tertentu karena puisi itu kan sangat taksa, sangat ambigu, sangat multitafsir. Nah, itulah di situ peran Mas Fauzan ketika akan mengkritik itu juga menafsirkan puisi itu juga secara tuntas, bergantung pada jenis pendekatannya tadi. Kalau mau pakai pendekatan objektif, ya berarti Mas Fauzan hanya membahas dari aspek pembentuk dari puisi itu, misalnya dari aspek penggunaan kata, pilihan katanya, lalu majasnya, lalu mungkin rima dan iramanya, tipografinya dan sebagainya. Jadi nggak dikaitkan mungkin dengan kondisi kenyataan itu. Jadi bergantung pada jenis kritik yang kita gunakan. Makanya perlunya kita mempelajari jenis-jenis kritik itu ketika kita mau mengulas suatu karya, itu jelas arahnya. Jadi tidak tumpang tindih. Seperti itu, karena gunanya ilmu kan untuk mempermudah kita ya. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kalau orang sudah berilmu kan gampang ya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya kan jadi sulit. Angel banget ya gitu. Misalnya kamu nggak paham menyuntik, kalau dokter kan ahlinya, wah dokter nyuntik tuh gampang. Tapi mungkin juga orang yang tidak pernah menjadi guru, nek jadi guru ki angel ya. Nah kalau bagi guru ya tidak angel ya, karena sudah biasa begitu. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan seni mengkritik, lalu puisi itu juga seni sastra. Nah dengan seni, dengan mempelajari puisi, dengan mempelajari karya-karya seni yang lain, itu hidup menjadi indah. Jadi bahasa itu sebagai alat ekspresi. Termasuk kita ketika mengkritik itu juga ada seninya, jadi nggak langsung ih jelek. Nah, tapi jelek itu seperti apa? Penyampaian jelek pun itu ada seninya gitu ya. Jadi tidak langsung gitu. Meskipun menentukan itu lemah sebenarnya, tapi kan tidak langsung ih jelek gitu kan, tidak. Jadi ada seninya ketika kita mengkritik. Maka ada seni menjadi indah. Nah itu. Lalu juga ada spiritualitas yang bagus, maka itu yang mengarahkan kita. Oke,
Seperti itu mungkin Mas Fauzan. Jadi bergantung pada jenis kritik yang kita pakai ya. Kalau objektif ya kita harus paham tentang norma-norma, tentang unsur-unsur ya. Bahwa karya sastra itu otoriter, punya kewenangan sendiri, dia bentuk sendiri yang terlepas dari hal-hal di luar sastra. Tapi kalau mimetik itu dikaitkan dengan kondisi nyata. Nah, jadi pendekatan sosiologis itu bisa dimasukkan juga di aspek ini ya, mimetik. Lalu kalau pendekatan pragmatik berarti bagaimana dampak puisi itu mungkin terhadap kita, terhadap pembaca, terhadap masyarakat. Apakah itu sebuah sindiran? Apakah itu memang tujuannya itu membangkitkan supaya pemerintah itu paham gitu. Ya, karya-karya atau Mustafa Bisri, W.S. Rendra, M.H. Ainun ya, bahkan Taufik Ismail itu kan banyak ya sastra yang sifatnya itu sindiran, satir gitu. Itu menyindir kondisi masyarakat, pemerintah, dan supaya mungkin yang membaca itu lalu memperbaiki kondisi masyarakat. Mungkin seperti itu. Sangat banyak karya-karya sastra yang bersifat sindiran. Nah, itu cocok kalau kita dekati dengan pendekatan pragmatik. Mungkin seperti itu Pak Nardi. Terima kasih, dan juga Pak iya. Uzan. Terima kasih, mumpung ada pakarnya juga ini Bu Partinem. Ada yang via WA ke saya langsung, ini tak izinkan aja, tak bacakan ya Bu ya. Oh, ya. Bagaimana kalau dari puisi itu sudah mengandung kritikan. Dari puisi itu sudah mengandung kritikan. Seperti contoh misalnya ada puisi Kembalikan Indonesia Padaku, karya Taufik Ismail. Di situ ada bunyi larik, hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang sambil main pingpong di atas Pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia Padaku. Mungkin Bu Partinem juga ingat ini puisi hebat karya Taufik Ismail. Ya, kalau puisinya sudah mengandung kritikan, lalu dari sudut pandang mana kita harus mengkritik? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Oke. Ya, itu kan karya sastra macamnya mungkin langsung saya jawab ya Pak ya. Iya, silakan. Iya. Ya. Jadi puisi itu kan ada jenis-jenisnya juga kan, ada puisi satir, ada puisi balada, ada puisi macam-macam. Nah, puisi satir itu mungkin puisi yang isinya kritikan. Mungkin puisi yang seperti itu cocok sekali kalau kita dekati dengan pendekatan pragmatik tadi Pak Nardi. Jadi justru sangat tepat kalau puisi jenis-jenis itu kita dekati dengan pendekatan pragmatik. Jadi kita pakai kritik pragmatik. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kita kritik dengan jenis kritik yang lain. Misalnya saya lebih suka mungkin nanti akan kritik objektif. Berarti saya akan menganalisis, menafsirkan dan juga mengevaluasi dari unsur fisik dan batin puisi tersebut tanpa saya kaitkan dengan unsur di luar karya sastra tersebut. Seperti itu Pak Nardi. Iya, terima kasih luar biasa Ibu. Sekarang ke Pak Agus, di chat tidak muncul pertanyaan, tapi ada juga tadi yang titip pesan ke saya. Ya, bagaimana cara menulis kata pertama Pak Agus? Karena review teks otomatis juga menulis ya, tapi kadang-kadang ada yang sangat kesulitan, apalagi dalam bahasa Inggris, menuliskan menjadi kata pertama, kalimat pertama, dan menjadi teks yang hebat. Itu tipsnya bagaimana Pak Agus? Tipsnya aja, tipsnya. Ya, oke. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di paragraf pertama atau sebagai kalimat pertama itu adalah teks paragraf orientation ya, pendahuluan. Berarti diawali dengan sebuah kalimat yang nantinya akan menarik pembaca untuk semakin semakin ingin membaca kalimat-kalimat berikutnya. Jadi kita carikan sebuah kalimat yang paling spektakuler dalam artian paling menarik lah, eye catching, sehingga nanti akan dijelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas berikutnya dalam paragraf orientation tersebut, utamanya nanti memperkenalkan tentang karya sastra atau produk yang akan dibahas. Itu Pak Nardi menurut saya kalau menurut saya. Iya, baik. Sekarang ada pertanyaan juga via WA saya karena mungkin lewat chat YouTube malu. Dua-duanya dari materi siang sore ini adalah tentang menulis. Ada pertanyaan menarik yang kadang pun saya jawabnya juga di kelas itu bervariasi tergantung kondisi teksnya. Kita ingin selaraskan aja dan ingin minta pendapat dari dua pakar hebat ini. Sudah ada teks, sudah selesai. Baik review teks maupun juga kritik atau esai. Sekarang bagaimana cara penentuan judulnya? Apakah
sebelum teks dibuat atau setelah teks dibuat? Nah, dari Pak Agus dulu silakan. Dari Pak Agus dulu. Boleh. Iya. Kalau ini review teks kan mengulas ya Pak ya, Pak Nabi? Iya. Tapi kan tetap ada judulnya biasanya Pak Agus. Ada judulnya yang menarik itu, yang nendang biasanya. Oke. Mengulas sebuah teks, ya, mengulas sebuah karya sastra, mengulas sebuah karya sastra maupun produk. Berarti kita tampilkan mestinya judulnya itu yang eye catching ya Pak ya, yang nendang gitu ya. Istilahnya nendang. Good looking. Bisa dimulai dari menulis dulu Bapak, menulis dulu. Nanti kalau sudah menulisnya sudah selesai, kita tarik sebuah judul yang itu mencerminkan dalam tulisan kita dari paragraf 1 sampai terakhir yang eye catching, yang tentunya nanti dalam judul itu memuat karya atau produk yang akan diulas. Jika tetap judulnya juga berkait atau terkait dengan produk atau karya sastra atau puisi, film atau apa yang diulas. Nah, menurut saya seperti itu. Kalau Bu Partinem bagaimana untuk menentukan judul? Bu Partinem silakan. Apakah judul ditulis dulu atau naskah selesai baru judul terakhir, terus membuat judul yang nendang itu kan butuh tantangan tersendiri itu Bu Partinem. Silakan Bu. Iya, betul. Kritik, terutama kritik dan esai ini kan merupakan karya ekspresi ya, jadi karya sastra. Jadi untuk judul itu bisa kemudian. Yang penting ide pokoknya itu harus sudah kita pegang. Misalnya saya mau mengkritik puisi atau novel ini dengan pendekatan mimetik ya, itu arahnya mimetik. Tapi nanti judul itu bisa dilakukan setelah karya itu selesai. Itu kalau saya ya, termasuk esai juga. Apalagi esai itu kan juga ada esai yang sastra ini, apalagi esai sastra. Tapi kalau karya ilmiah, nah itu harus judul itu lebih dahulu. Tapi kalau karya-karya sastra yang sifatnya ekspresif, yang sifatnya memang indah gitu, itu setelah karya selesai baru judul itu saya tulis kemudian. Tapi intinya harus di awal, tidak boleh nanti-nanti ya kalau intinya. Tapi judulnya, namanya itu kan seperti Pak Nardi katakan tadi kan harus nendang itu. Nah itu butuh pemikiran itu. Kadang-kadang idenya itu muncul setelah selesai atau mungkin setelah beberapa waktu gitu. Jadi nggak bisa. Seperti itu Pak Nardi. Ya, terima kasih karena ini sangat bermanfaat. Ada siswa juga yang masih sering bingung apakah harus judul dulu atau tulisan karya dulu. Terus nulis kata pertama itu juga kadang mengalami kesulitan. Kalau kritik esai mungkin daya pemantiknya kan bisa dari kutipan kalimat tokoh dan sebagainya. Ada beberapa teknis kan Pak Nardi untuk membuka, ya kan? Ada ilustrasi, ada kutipan pernyataan tokoh. Mungkin ada dari fenomena yang ada. Kalau dari segi bahasa Inggris mungkin ada istilah attention getter gitu ya Pak Agus ya. Bisa, daya penarik gitu ya. Jadi ketika membaca langsung tertarik untuk mengikuti sampai akhir ya. Daya dorong. That's right, ya. Oke. Ya butuh pelatihan itu Pak Nardi. Jadi memang tidak instan. Oke, baik. Pak Agus, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup pertemuan sore hari ini untuk pembelajaran belajar dari rumah SLCC PGRI Purworejo terkait materi khusus sore ini, dan mungkin ada motivasi yang ditambahkan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, bahkan Gubernur Jawa Tengah juga sudah memberikan surat edaran Jawa Tengah di rumah saja tanggal 6 dan 7 Februari. Silakan, mungkin ada motivasi khusus dari Pak Agus, nanti kemudian ditutup oleh Bu Partinem juga. Silakan. Oke, betul sekali Pak Nardi. Saya mewakili dari SLCC ini karena SLCC tidak tampil dalam artian tidak menyampaikan materi. Mohon seluruh siswa bisa memanfaatkan fasilitas dari SLCC PGRI untuk belajar di rumah. Karena materi-materi yang disampaikan itu materi yang sekarang saat ini mungkin semester ini sedang diajarkan, sehingga bisa menjadi bahan materi tambahan selain materi dari Bapak Ibu Guru yang disampaikan di sekolah. Ya, jadi saya kira kepada seluruh siswa selama belajar di rumah selalu mematuhi protokol kesehatan 5M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas atau mengurangi mobilitas. Oleh karena itu, tolong fasilitas yang disampaikan atau diberikan oleh PGRI melalui SLCC ini bisa dimanfaatkan dengan baik.
bisa sebagai referensi, sebagai atau ya materi tambahan lah dari Bapak Ibu Guru. Jika ada kurang lebihnya nanti bisa disampaikan masukannya kepada SLCC. Begitu Pak Nardi. Terima kasih Pak Agus, luar biasa. Silakan dari Bu Partinem, kata-kata terakhir terkait motivasi materi hari ini dan motivasi secara umum, utamanya dengan hubungannya pandemi COVID-19. Oke, terima kasih untuk anak-anakku, khususnya pelajar SMA kelas 12 di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya, juga untuk Bapak Ibu Guru, khususnya guru bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Marilah kita tetap berkarya walaupun masih dalam kondisi pandemi. Insya Allah apa yang diberikan Allah, baik itu berupa musibah maupun berkah, ya, atau mungkin nikmat, itu semua adalah ujian dari Allah. Dan banyak sekali hikmah yang dapat kita petik, karena ternyata karena pandemi maka kita bisa PJJ, kita bisa bertemu via Zoom, itu adalah sebuah loncatan yang kita tidak pernah menyangka bahwa tahun 2020 kita akan tampil melalui Zoom. Dan ini adalah cara Allah membelajarkan umatnya. Jadi tetap bersyukur, juga untuk anak-anakku tetap bersyukur, tetap berkarya, jaga kesehatan, jaga imunitas, perbanyak literasi, ya, semua literasi dari 6 literasi dasar dikuasai. Dan yakinlah dengan membaca sastra, dengan membaca novel, itu kita juga belajar tentang karakter manusia, tentang bagaimana menyelesaikan konflik, dan kita juga bisa turut serta untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, khususnya kualitas generasi emas ke depan. Ketika kata-kata tak lagi cukup mengungkapkan maknanya, ketika sastra kehilangan perannya, maka biarkan kami para penikmatnya turut menyempurnakan bagiannya. Terima kasih. Dengan sastra hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nardi. Terima kasih Bu Partinem dan terima kasih Pak Agus, dua guru hebat dari Purworejo asli yang sudah punya karya banyak untuk Indonesia dan dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, para pemirsa dan anak-anakku utamanya kelas 12, sebelum saya akhiri pertemuan kita sore hari ini, saya akan ambilkan sebuah kutipan puisi dari antologi puisi karya guru SMA Negeri 1 Purworejo di halaman terakhir. Jadi ini salah satu contoh, bisa tayang enggak ya? Oke, ini antologi puisi karya guru. Ya, karya guru, dan di halaman terakhirnya ada pesan untuk para murid utamanya akan saya baca. Dari beliau aku bisa mengeja BA BA, BI BI, BO BO, CU CU, DE DE. Dari beliau aku bisa menyusun kata, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi, Wati Kakak Budi, Iwan Adik Budi. Dari beliau aku dibawa mengelana tentang Pak Tani dengan kancil, tentang Cinderella dengan sepatu kaca, tentang Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Dari beliau aku makin pintar membaca, menghabiskan berlembar-lembar guratan pena, memberi asupan kosakata dan makna pada simpul-simpul hipokampus. Guruku, kaulah peletak dasar aku makin cinta pada aksara, mengenal aneka rupa. Untuk belajar tentang bijaksana, terima kasih guruku, engkaulah pelita cahaya gulitaku. Terima kasih Bu Partinem. Terima kasih Pak Agus, terima kasih para guru di Indonesia, terima kasih seluruh guru yang harus berjuang lebih keras saat ini sebenarnya di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan amal baik semua guru di Indonesia dan Purworejo mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mari kita akhiri bersama pertemuan sore ini dengan berdoa. Berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, berdoa untuk anak-anak didik kita, untuk generasi setelah kita. Berdoa semuanya sesuai agama kita masing-masing, disilakan. Terima kasih sekali lagi dari SLCC Purworejo.
SLCC PGRI Purworejo, BDR Belajar dari Rumah, program dari PGRI Purworejo yang memang luar biasa. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila dalam memimpin acara ini menjadi moderator dari awal, tengah hingga akhir banyak kekurangannya. Sukses untuk semuanya, sukses untuk para guru-guru hebat di Purworejo dan Indonesia. Sampai jumpa. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang dalam materi dan topik yang berbeda serta suasana yang berbeda. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Pak Agus teman-teman dan Ibu juga Parti. SLCC PGRI. Terima kasih SLCC semuanya.